wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mandiri berprestasi. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Siap, Dek. Kepala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen dulu. Yang pertama, Asyifa Najwa Rosliana, Galuh Tunggal Dewi Susila, Ati Rizkia Al-Maula, Khairul Mauna, Indana Iziana, Harga Ansar Yajin Sapitri, Nizam Taufani, M. Muazzam Mujab, Mutiara Indah Mawani, Maulida Safanatu Hidayah, Atiyatul Maula, Sifa Nur Aini, Ana Salisa Jalansai, M. Muslimun Murniaji, M. David Nabil, M. Fikri Mubarak. Sudah itu semua, gak ada yang sakit ya. Baik, untuk semangatnya, tepuk semangat. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang manfaat zakat fitrah dan infak atau sedekah. Ya, di sini Pak Sidik akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi mohon diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah kamu harus bisa menyebutkan manfaat zakat fitrah. Ya, ketika membayar zakat fitrah itu manfaatnya apa? Kemudian yang kedua adalah nanti dengan melihat video, anak-anak harus bisa mengelompokkan jenis-jenisnya apa, macam-macam manfaat infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, kamu harus bisa membuat bagan dari manfaat zakat fitrah tersebut. Ya, nanti kamu membentuk gambar, kemudian hasilnya akan ditempelkan di papan tulis. Nanti akan saya buat diskusi membentuk 4 kelompok. Ya. Nah, untuk teknik penilaiannya nanti akan saya nilai. Yang pertama adalah keaktifan kamu dalam tanya jawab. Kemudian dalam satu kelompok diskusi. Jadi nanti ada 4 kelompok, satu kelompok 4 orang. Kemudian yang terakhir adalah nilai mandiri, tugas atau tes pembelajaran, ya, evaluasi. Nah, yang terakhir adalah kamu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Paham anak-anak? Muatan pembelajaran kita di sini adalah menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak dan sedekah. Adapun indikatornya, di sini kamu harus bisa menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Ya, paham anak-anak? Oh, perhatikan. Nah, sekarang mengamalkan perintah zakat fitrah, ya, mau melakukan perintah Allah yaitu zakat fitrah, maka kita harus mengetahui hukum zakat fitrah, infak, sedekah dengan jelas, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar. Ya, zakat fitrah hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak membayar zakat fitrah berarti mendapatkan dosa. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, berarti jika kita melakukan akan mendapatkan pahala
Hukum infak dan sedekah ini ada dua. Yang pertama wajib, berarti harus dibayarkan seperti zakat fitrah, ya. Sedangkan sunnah ini kalau yang hukumnya akan tetapi kalau hukumnya sunnah. Boleh dilakukan juga boleh tidak. Namun lebih baik dilakukan karena membayar infak dan sedekah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak mendapatkan dosa. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang mengamalkan perintah zakat fitrah. Zakat fitrah, infak dan sedekah itu sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu, masyarakat dan lembaga pendidikan serta lembaga kemasyarakat untuk menyiarkan dakwah Islam. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah tentang zakat fitrah, infak dan sedekah. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kemudian sehingga umat Islam yang kurang mampu akan tertolong dan perjuangan mensiarkan dakwah Islam tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Amin Allahumma. Amin. Sudah jelas anak-anak? Lembaga pengelola zakat fitrah infak sedekah sudah ada di mana-mana. Nah, cara memberikan zakat fitrah infak dan sedekah, ya, perhatikan anak-anak. Ada 3 macam. Yang pertama, diberikan sendiri kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, kita berikan kepada panitia di masjid, musola atau langgar, madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah infak dan sedekah. Yang ketiga, kita berikan kepada lembaga penerima zakat seperti BAS, Badan Amil Zakat, atau BASIS, Badan Amil Zakat dan Sedekah, atau lembaga-lembaga amil zakat infak sedekah lainnya, Lazisnu, kemudian Basnas dan lain-lain, ya. Nah, kemudian tujuan dari zakat fitrah dan infak dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini disebutkan, ya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Ini adalah tujuan dari melaksanakan zakat fitrah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Jadi ketika kamu memberikan uang kepada orang lain, tujuan yang utama adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Paham anak-anak? Manfaat zakat fitrah bagi kehidupan kita itu sangat penting sekali, ya. Salah satunya adalah kita bisa menyucikan harta, ya, menyucikan harta, kemudian membantu fakir miskin, menumbuhkan jiwa toleransi dan lain-lain. Sekarang perhatikan gambar ini, anak-anak. Ini adalah gambar orang sedang apa? Memberi uang. Ini siapa ini? Pengemis. Ini siapa? Anak kecil. Ini seorang ibu. Nah, ketika ada seorang anak memberikan kepada seorang miskin, ini namanya apa? Bisa dipahami anak-anak? Sedekah itu memiliki banyak manfaat, yaitu bisa membantu sesama, ya. Ketika kamu membantu orang lain, itu bisa membuka pintu rezeki. Apalagi rezeki kamu menjadi lancar, menjadi berkah. Inilah yang dinamakan sedekah. Paham anak-anak? Oke, tadi sudah saya jelaskan apa itu sedekah. Sedekah adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Manfaat memberikan sedekah. Ini perhatikan. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya, serta masyarakat umum. Jadi kalau kita memberikan uang, memberikan barang kepada orang lain dengan ikhlas, malaikat akan selalu mendoakan kepada kita, kepada orang-orang yang suka bersedekah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbi'ul ibadatu fihi imkan
yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa yaqulu mumsikan talafan rawahu Muslim. Ini adalah hadis tentang manfaat memberi sedekah, ya. Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali ada dua malaikat turun ke bumi, lalu salah satunya akan berdoa, ya Allah berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah, sementara yang satu berdoa, ya Allah datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa ketika kamu mau bersedekah, maka kamu didoakan oleh malaikat. Kalau kamu orangnya pelit, tidak mau memberikan berbagi kepada orang lain, maka kamu termasuk orang-orang yang bakhil dan akan mendatangkan kerusakan. Paham anak-anak? Pertama adalah ketika kita memberikan sedekah, manfaatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Ya, orang Islam yang beriman kepada Allah itu selalu mendekatkan diri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Ini ketika kamu mau bersedekah, maka kamu bisa melatih dirimu menjadi orang yang peduli. Yang ketiga adalah menghidupkan sifat dermawan. Nah, dermawan itu adalah orang yang suka memberi tanpa pamrih. Yang keempat adalah memanjangkan umur atau usia. Ketika kamu sering bersedekah, umurmu akan bertambah. Ya. Yang kelima adalah ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Ketika ada orang yang punya uang dalam keadaan bencana, itu berarti kamu dengan memberikan sedikit uang atau barang, maka kesusahan itu menjadi ringan bagi mereka. Jelas anak-anak? Nah, ini yang keenam, manfaat memberikan sedekah. Ya, yang pertama tadi sudah menambah keberkahan harta yang kita miliki. Harta semakin bertambah, tidak habis-habis uangnya. Ini namanya berkah dan bermanfaat untuk kegiatan dalam bermasyarakat, ya, dalam menyambung dan mempererat silaturahim serta persaudaraan. Ketika kamu datang ke rumah dari keluarga kamu, itu bisa menyambung dan mempererat silaturahim. Yang kedelapan, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Ketika kamu mendapatkan rezeki, kamu berbagi kepada orang yang tidak mampu, yang miskin, maka itu bagian dari ungkapan rasa syukur kamu atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, yang kesembilan adalah menambah tabungan pahala. Pahala kamu akan berlipat ganda ketika kamu mau menafkahkan harta, baik di masjid, di musola. Lanjut. Manfaat zakat fitrah, siapa yang bisa? Saya, Pak. Yo, silakan berdiri, suaranya yang keras. Satu, Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. dua, Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. tiga, Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. empat, Sebagai ucapan rasa syukur. baca. Oke. Oke, yang ketujuh, guna mendekatkan apa? Hubungan kasih sayang dan mencintai sesama antara si kaya dan si miskin. Oke, sekarang kita membahas tentang infak. Oke, persiapan. Siapa yang bisa menjawab manfaat infak? Yang pertama, ya silakan. Bayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga merupakan perbuatan sunnah muakkad.
Kemudian manfaat infak ini masuk di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Oke. Lanjut, manfaat infak yang bisa menyebutkan. Sebutkan Pak. Satu. Betul. Dua. Tiga. Empat. Oke, manfaat infak yang pertama mendekatkan diri kepada melatih kepedulian sosial, memanjangkan umur manusia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak. Oke, manfaat infak yang keenam. Silakan. Dan mengamalkan zakat fitrah infak bersedekah akan saya bagi 4 kelompok, ya. Kelompok pertama di sini ketuanya siapa? David. Kelompok 2 ketuanya Maharani. Ya, kelompok 3 ketuanya Nizam. Kelompok 4 ketuanya Asyifa. Baik, silakan maju ketua kelompok untuk mengambil materi. Ya, nomor kelompok 2 manfaat infak, nomor kelompok 3 manfaat dan fitrah, kelompok 4 oke, silakan dikerjakan. Nah, ditulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Ditulis kedua-duanya itu materi. Baik, sambil diskusi Pak Sidik akan menilai ya keaktifan kamu. Ya, ditulis nama ya. Ditulis sudah paham? Nah, ini ditulis nama kelompoknya, diskusi, tanda jawab. Kelompok 4 sudah ditulis di sini ya. Ini nama kelompok, kemudian nama-nama anggota ini juga. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi. Sudah selesai belum? Belum. Oke, dilanjutkan. Ditulis.
depan nanti ya. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai? Ya, kelompok 4 sudah selesai belum? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nah, maju, dibaca, sampaikan ke teman-teman. Makin oke. Kami dari kelompok 1. Ya, baca apa baca. Ya, kamu sini. Oke. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi Hasil diskusi. Lihat. manfaat zakat fitrah. Tidak syak ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dan dengan si miskin. Ya, kita tambahkan di papan tulis. Ya, ini di atas ini juga. Ini nomor 1. Ini di bawahnya. Ya, yang atas dulu. Ini dulu di atasnya. Ditambahkan Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Manfaat keras. dapat membangun sarana ibadah dan juga kesehatan dan sosial lainnya. Dapat menambah sumber daya untuk dakwah kita. Dapat mempererat umat Islam. Sudah. Baik, disilakan ditempelkan. Ya, cantik dulu. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Manfaat zakat fitrah. 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. 2. Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. 3. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 4. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Oke, tepuk tangan. Nah, di sisinya. Ya, tepuk tangan kelompoknya. Oke, kelompok 4 silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Laksana. Dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Manfaat 4. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemampuan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih kepedulian sosial dan memberi pada sedekah. 3. Memajangkan hubungan manusia. 4. Meningkatkan dosa orang lain yang berdosa. Oke, silakan ditempelkan di papan tulis. Oke, sudah. Tepuk tangan kelompok 4 untuk hasil diskusinya rencana nilai. Nah, sekarang
kamu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti satu kelompok kamu mengerjakan satu LKPD, dimusyawarahkan, nanti di sini diisi. Kira-kira nomor 1 jawabannya ini sesuai nomornya ya, disesuaikan. Silakan ketua kelas maju, ketua kelompok, ditulis nama kelompok dan anggotanya. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan, saya evaluasi hasil diskusinya. Lembar kerja peserta didik ini yang pertama adalah menjodohkan dengan mengisi nomor ya pada kata yang sesuai. Contoh, mensucikan. Mensucikan itu cocoknya dengan apa? Dengan sikap atau jiwa atau fakir miskin atau harta. Kemudian kamu kasih angka 1 atau 2 atau 3 sampai 9. Gitu. Paham ya? Perempuan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saya lanjutkan. Orang yang paling afdol dalam memberikan zakat fitrah infak sedekah adalah orang yang ikhlas. Ini orang yang ikhlas hanya mencari ridha Allah tanpa mengharap imbalan ataupun pujian dari siapa. Ya. Bagi orang yang ikhlas dalam memberikan zakat infak sedekah, Allah akan memberikan pahala dan keberkahan hidupnya di dunia dan di akhir. Amin Allahumma. Nah, selanjutnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sudah dijelaskan bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan menjadi 700 kebaikan. Itu adalah tujuan dari melaksanakan sedekah. Nah, untuk itu mari kita biasakan dan praktikkan zakat fitrah, infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kamu akan mendapatkan menjaga rezeki kamu supaya berkah, kemudian menambah rezeki menjadi berlipat ganda dan dijauhkan dari rasa sedih ataupun khawatir. Paham anak-anak? Oke. Orang yang selalu membayar zakat fitrah dan sedekah tergolong orang-orang yang dermawan. Oleh karena itu, kita harus bisa berusaha seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabatnya. Ya, jelas anak-anak? Jelas. Oke, sudah duduk.
Sudah kelompok 4? Mana? Bisa kan jangan kursi dulu. Oke, LKP ini sudah dikerjakan semua ya. Ya, baik. Kita akan menilai hasil diskusi. Yang pertama, kelompok 1 saya beri nilai 80. Tepuk tangan. Kelompok 2 saya beri nilai 85. Tepuk tangan. Kelompok 3 saya beri nilai 90. Tepuk tangan. Dan kelompok 4 nilai 95. Jadi juaranya kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, silakan maju untuk menerima hadiah. Untuk kelompok terbaik dengan nilai 95. Silakan maju. Nah, beri tepuk tangan. Ini, ya. Ya. Yang satu belum, ya. Silakan diangkat hadiahnya. Video ya, buku pembelajaran dari Pak Dik. Tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca. Dipimpin ketua kelas. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk semangat.